Hai, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya ya, kelas 11, yaitu mengenai laju reaksi. Masih mengenai laju reaksi, tapi pada pokok bahasan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, ini kita baca sama-sama ya, perhatikan. Persamaan yang menghubungkan antara reaksi ya, antara reaksi konsentrasi dari reaktan ya, reaktan berarti yang sebelah kiri tanda panah, dengan konstanta laju reaksi, nanti ini lambangnya K, dapat dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi, itulah yang disebut persamaan laju reaksi. Berarti nanti kita akan menghubungkan reaksi, kemudian konsentrasi reaktan, kemudian konstanta laju reaksi dalam bentuk sebuah persamaan. Tapi persamaan ini hanya dapat dinyatakan berdasarkan data hasil eksperimen atau hasil percobaan, di mana berdasarkan data itu nanti kita bisa menghitung orde reaksinya, kemudian konstanta laju reaksinya yang simbolnya K, kemudian kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya ya. Jadi berikut persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai konsentrasi awal setiap zat ya. Konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan dengan orde reaksinya. Dipangkatkan dengan orde reaksinya. Ingat ya, orde reaksi itu tidak sama dengan koefisien reaksi nanti, walaupun angkanya mungkin ada yang sama. Orde reaksi tidak sama dengan angka koefisien. Ya, perhatikan ya. Kita tuliskan persamaan reaksinya, persamaan reaksi. Misalkan A tambah B itu menjadi C tambah D. Itu dia ya reaksinya. Kita isikan koefisiennya. Kita misalkan dengan di sini P, Q, R, S. Maka laju reaksinya itu R sama dengan K dikali konsentrasi per reaksi. Ini dia ya. Reaktan atau per reaksi. Konsentrasi A pangkat X dikali, karena tadi koefisien tidak sama dengan orde, ini ordenya nanti, dikali B pangkat Y. Nah, di mana R itu adalah laju reaksi. Apa satuan laju reaksi? Ayo. Apa satuannya? Molar per detik atau molar sekon pangkat minus 1. Kemudian ini A itu konsentrasi terhadap A, itu satuannya molar. Kalau dia dalam kurung awal itu molar ya. Demikian untuk B, itu konsentrasi terhadap B, satuannya sama molar. Molar tahu kan apa itu molar? Molar itu rumusnya mol per liter, atau kalau dia dalam mililiter, molar sama dengan gram per massa molekul relatif kali 1000 per mililiter. Ini dia rumus mencari molar. Oke. Kemudian K itu adalah konstanta laju reaksi. Jelas tadi sudah ada di sini konstanta laju reaksi. Kemudian X ini orde reaksi terhadap A, terhadap zat A. Kemudian Y itu orde reaksi terhadap B. Oke. Nanti kalau sudah kita hitung orde terhadap A dan orde terhadap B, nanti dapat orde totalnya.
orde total dari reaksi tersebut dari data percobaan itu X tambah Y. Itu orde totalnya. Oke, berikut kita ke contohnya. Contoh untuk persamaan laju reaksi tadi. Pada reaksi pembentukan NO2, reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2. Maka dari percobaan ini diperoleh datanya sebagai berikut. Ada 5 kali percobaan ini. Percobaan 1, percobaan 2, 3, sampai 5. Dengan konsentrasi NO yang berbeda dan O2 yang berbeda, tapi ada yang sama. Jadi nanti dari contoh nanti untuk menuliskan persamaan laju reaksi ada 3 data yang berbeda. Nanti pertama ada datanya yang sama, misalnya ini di sini ada data yang sama kan? Percobaan 2 dengan percobaan 4, percobaan 3 dengan percobaan 5. Sini pun ada yang sama, ini ada yang sama. Nanti yang kedua hanya 1 data ini yang sama, yang ada sama. Satu lagi nggak ada yang sama. Kita jelaskan di berikut bentar lagi. Kemudian yang ketiga, tidak ada data yang sama. Hati-hati, perhatikan nanti bagaimana cara mengerjakan soalnya. Ini ada datanya sama, dua-duanya ada data sama. Yang kedua, hanya nanti 1 zat yang datanya ada sama, satu lagi tidak ada yang sama. Yang ketiga, tidak ada datanya yang sama. Maka kita bahas ini. Yang ditanya adalah orde reaksi, berarti orde reaksi dari NO supaya dapat nanti pangkat berapa. Kemudian orde reaksi dari O2 supaya dapat pangkat berapa. Kemudian orde totalnya berarti kita jumlahkan nanti orde NO dan orde N2. Kemudian kita tuliskan persamaan laju reaksinya. Nah, ingat ya, untuk menentukan orde reaksi kita harus membandingkan data laju reaksi itu sebagai fungsi konsentrasi per reaksi. Kita harus membandingkan data ini. Ya, kita bandingkan data. Yang mana yang mau kita bandingkan? Perhatikan kemarin. Ya. Penyelesaiannya. Oke, pertama kita akan mencari orde reaksi dulu ya. Jadi kita cari pertama orde reaksi terhadap NO. Orde reaksi NO terhadap NO ya. Berarti perhatikan, mencari orde NO ya, mencari orde NO, lihat konsentrasi dari O2 ini yang sama. Percobaan berapa? Ayo. Oke, 1, 2 dan 4, 5. Mencari orde NO, lihat konsentrasi O2 yang sama. Bandingkan nanti itu seperti tadi yang sudah dijelaskan. Percobaan 1, 2 atau 4, 5. Kita bandingkan salah satu aja, nggak usah semuanya. Hasilnya nanti sama kalau kau kerjakan semua. Oke, coba kita bandingkan percobaan. Bandingkan percobaan 1 dan 2. Ya, kita tuliskan persamaan lajunya. R ya, R1 per R2. Karena percobaan 1 dan 2 sama dengan K1 per K2 dikali konsentrasi NO. Ini sih kita buat ya, biar enggak apa dia. Konsentrasi NO yang pertama per konsentrasi NO percobaan yang kedua itu dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi O2 yang pertama per konsentrasi O2 yang kedua dipangkatkan dengan Y. Oke, berarti R1 kita tinggal menuliskan sesuai dengan data percobaan. R1-nya ini percobaan 1 1,2 kali 10 pangkat minus 3 per 4,8 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan, kalau K ini K1 per K2 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti ini bisa kita hilangkan. Oke, K
K1 per K2 itu hasilnya 1 karena nanti nilainya itu sama. NO yang pertama ada konsentrasinya di sana. Ini konsentrasi NO karena di sini katanya konsentrasi NO yang pertama. Ini lihat. Perhatikan. 0,1 per konsentrasi yang kedua 0,2 pangkat X dikali lihat konsentrasi O2 seperti ini 0,1 per 0,1 pangkat Y. Nah, untuk apa data yang sama tadi? Karena nanti untuk berikutnya nggak usah kita tuliskan nanti karena hasilnya sama dengan 1. Jadi semua bilangan dikali 1 hasilnya sama dengan bilangan tersebut. Kalau mengejar waktu ini nggak usah kita tulis nanti, cukup ini aja kita tuliskan di rumus supaya cepat dapat kau. Karena ini hasilnya 1. Oke, ini kita bagikan 1,2 per 4,8 itu 1 per 4 sama dengan ini setengah pangkat X dikali ini 1 ya, dikali 1 berarti berapa X? Seperempat sama dengan setengah pangkat berapa? X nya 2. Berarti orde terhadap NO sama dengan 2. Oke, kita cari lagi orde yang kedua. Orde O2. Orde reaksi O2. Ingat, ya perhatikan. Menentukan orde O2, lihat konsentrasi NO yang sama. Percobaan berapa? Bisa percobaan 2 dan 4, bisa 3 dan 5. Yang mana kita bandingkan? Salah satu aja. Berarti kita bandingkan karena nanti kalau semua kita kerjakan hasilnya sama. Bandingkan percobaan 2 dan 4. Percobaan 2 dan 4. Berarti kita tuliskan R yang kedua per R yang keempat, ya. Berarti R kedua R keempat sama dengan konsentrasi ini sama dia NO, tapi bukan yang pertama lagi, tapi yang kedua per konsentrasi NO yang keempat pangkat X dikali konsentrasi O2 yang kedua per konsentrasi O2 yang keempat pangkat Y. Oke, kita tuliskan sesuai data. R2 4,8 kali 10 pangkat minus 3 per 1,44 kali 10 pangkat minus 2. Ini sama dengan NO2 tadi 0,2 per 0,2 pangkat X dikali O2 0, ini konsentrasi O2 ya, 0,1 per 0,2 pangkat Y. Ini harusnya nggak usah kita tulis karena 0,3 ya, 0,3. Nih 0,1, 0,3. Oke, ini kita bagikan berarti supaya sama dia ini pangkatnya di 0,48 per 1,44 itu kalau dibuat pecahan itu sepertiga sama dengan ini 1 kali ini sepertiga pangkat Y. Berapa Y? Sepertiga itu sama dengan sepertiga pangkat berapa? Oke, 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Berarti orde O2 di sini 1. Ya, maka orde totalnya itu X tambah Y sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti di dalam percobaan ini orde totalnya adalah 3. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Berarti yang C orde
persamaan lajunya, maka persamaan laju reaksinya sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat RD-nya. 2 dikali konsentrasi O2 pangkat RD-nya. 1 nggak pernah ditulis. Ini dia rumus persamaan laju reaksinya. Gampang kan? Nah, ini perhatikan. Kalau kurang jelas nanti bisa diulang kembali, karena kalau di sekolah, di kelas bisa kita buat contohnya 2 atau 3. Tapi di sini karena waktunya hanya sedikit, nanti diulangi lagi supaya bisa mengingat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Sesuai dengan janji kita tadi, perhatikan konsentrasi A. Ada yang sama dia dari 5 percobaan. Percobaan 1 sampai 5. Ada yang sama? Kalau ibu lihat nggak ada. Nggak ada kan? Di konsentrasi B ada yang sama di 5 percobaan. Ada percobaan 1 dan 3 dan percobaan 4 dan 5. Nah, kalau ada seperti ini soal, maka mencari orde reaksi, yang pertama itu kita cari dulu orde reaksi yang ada datanya sama. Jangan kau cari dulu orde A. Orde A ya, orde A yang pertama ya. Karena mencari orde A, lihat orde konsentrasi B yang sama. Berarti kita pertama mencari orde A. Kalau orde B, mencari orde B, lihat orde A yang sama. Enggak ada. Nanti caranya beda. Maka kita lihat dulu orde reaksi terhadap A. Penyelesaian. Ya. Orde terhadap A. Mencari orde A, lihat konsentrasi D yang sama. Konsentrasi D yang sama, percobaan berapa? 1, 3 dan 4, 5. Mana yang kita bandingkan? Salah satu. Oke. Kita bandingkan 1 dan 3. Nggak usah lagi ibu tulis ya. Nggak usah lagi ibu tuliskan. Kita langsung ke rumusnya. R. R1 per R3. Atau kita tulis saja di sini ya. 1, 3. Biar ingat. Biar ingat ya. R1 dan 3 sama dengan, kalian nggak usah kita tuliskan ya, karena itu tetap aja mati dia. Karena sama, S1 hasilnya. Kali konsentrasi A1, konsentrasi A yang pertama per konsentrasi A yang kedua pangkat X dikali konsentrasi B. Jadi karena ini sama, ibu nggak akan tuliskan lagi karena hasilnya 1, biar cepat dia. Maka kita isi sesuai dengan data sesuai. Karena tadi pertama sudah dijelaskan kalau sama datanya, karena yang kita bandingkan 1, 3, ini per ini hasilnya 1, jadi mesti kita tulis biar cepat. Karena kalau di olimpiade, di ujian-ujian itu harus main cepat dia. Jadi mesti kita tuliskan. Oke, R1-nya 0,096 per yang ketiga 0,048, itu sama dengan konsentrasi A yang pertama 0,40 per 0,20 pangkat X. Ini hasilnya berapa? Bisa dihitung. 2 sama dengan, ini hasilnya berapa? Iya, 2 pangkat X.
Berarti berapa X? 2 sama dengan 2 pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti X-nya 1. Itulah orde terhadap A. Maka mencari orde B. Orde terhadap B. Mencari orde B, kalau yang tadi lihat A yang sama, ini nggak ada yang sama. Berarti kita harus membandingkan keduanya. Membandingkan keduanya dengan memperhatikan pembagiannya itu harus yang sama. Misalnya setengah, seperempat, seperlapan, atau sepertiga, sepersembilan, seperdua27. Itu kita cari dia perbandingannya. Jadi kita bandingkan ini yang bisa sama dia, ini setengah sama. Nah, kita bandingkan percobaan 3 dan 4. Percobaan 3, 4. Oke, kita tuliskan R1, R4, R3. R3 per R4 sama dengan konsentrasi A yang ketiga per konsentrasi A yang keempat pangkat X dikali. Ini harus kita tuliskan ya. Konsentrasi B yang ketiga per konsentrasi B yang keempat pangkat Y. Itu kita tuliskan sesuai dengan angkanya. R3 0,048 per yang keempat 0,006 sama dengan A yang ketiga 0,20 per yang keempat 0,10 pangkat. Sudah dapat tadi pangkatnya, pangkat 1 ya, karena X sudah dapat, tinggal saya ditulis dikali konsentrasi B yang ketiga 0,20 per 0, yang keempat 10 pangkat Y. Berarti ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah D8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat Y. Oke, berarti 8 sama dengan 2 kali 2Y sama dengan, atau bukan ya, 2 pangkat Y sama dengan 8 per 2. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 4. 2 pangkat berapa supaya 4? Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke. Berarti orde B-nya 2. Dapat orde. Berarti kalau ditanya orde totalnya sudah bisa kan? X tambah Y. 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi di sini nggak ditanya. Kita hanya disuruh menuliskan persamaan laju. Andaikan ditanya orde total sudah bisa. Berarti yang B persamaan lajunya, B persamaan laju reaksinya sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 mau saya ditulis dikali konsentrasi B pangkat 2. Ini dia lajunya. Kemudian yang C, tentukan nilai K. Untuk menentukan nilai K, ya, kita bisa mensubstitusikan data dari tabel dari salah satu percobaan. Percobaan manapun itu boleh kita coba. Ya, untuk menghitung K. Kita masukkan untuk menghitung C itu kita buat percobaan yang pertama, percobaan 1. Kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Berarti R1 sama dengan K dikali A, konsentrasi A pertama, konsentrasi B kedua pangkat ini. Ya, berarti R yang pertama sesuai dengan ini ya.
0,096 sama dengan K dikali konsentrasi A yang pertama 0,40 pangkat 1 bisa ditulis kali B 0,20 pangkat 2. Berarti berapa hasilnya? 0,096 sama dengan K dikali 0,40 kali berapa ini kuadratnya? 0,04. 0,2 ayo berapa nih? 0,02 kali 0,02 0,40. Oke, berarti 0,096 sama dengan K dikalikan 0,16. Berarti K sama dengan 0,096 per 0,16. Berarti K sama dengan 6. Untuk menghitung K disubstitusikan ke salah satu percobaan. Datanya itu disubstitusikan semua setelah dapat persamaan laju reaksinya. Oke, kita semangat lagi ya. Masuk ke contoh yang ketiga. Ini lebih agak sulit lagi. Kenapa? Karena ini kita perhatikan tidak ada datanya yang sama. Ini lihat semua nggak ada data yang sama. Ini juga nggak ada data yang sama. Ya, jadi kalau nggak ada data yang sama, ya, yang mana yang mau kita bandingkan? Kita lihat dulu apa yang ditanya di sini. Tentukan harga tetapan lajunya atau K. Berarti kalau menentukan harga K, tanpa disuruh kita harus menghitung orde, harus menuliskan persamaan laju, baru bisa kita menghitung K. Ya, oke. Pertama berarti kita harus menghitung orde dulu. Orde reaksi kita yang simpel-simpel aja ya terhadap P. Karena tidak ada data yang sama, kita bandingkan data percobaan ini dengan memperhatikan pembagiannya seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Dengan memperhatikan pembagiannya harus dia yang sama. Misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, atau sepertiga, sepersembilan, 1/27 dan seterusnya. Cari datanya itu mana yang perbandingannya sama supaya nggak kesulitan nanti kita mengerjakan. Jadi itu triknya. Pembagiannya itu kita cari yang sama dia. Kalau setengah dengan seperempat, dengan seperdelapan atau sepertiga dan seterusnya. Maka untuk mencari orde P, kalau kita lihat datanya ini percobaan berapa kira-kira? Kalau ini kemarin kita buat ini sepertiga, sedangkan ini ke sini sepertiga juga. Ini kemarin 1/4. Berarti susah ya. Jadi kita bandingkan dengan cepat, kita bandingkan percobaan 1 dan 4. Kita cek nanti. Percobaan 1 dan 4. Berarti R1 per R4. R1/4 ya. Konsentrasi K nggak usah kita tulis karena K per K itu hasilnya 1. Percepat. P yang pertama per konsentrasi P yang keempat pangkat. Jadi kalau orde reaksi bukan hanya X dan Y ya, bisa juga kau lihat P di sini. Jadi jangan menjadi terpaku nanti itu. Dikali konsentrasi Q yang pertama per konsentrasi Q yang keempat pangkat PQ ya, disebut Q di sini. Bisa O, P, bisa OR, terserah. Pokoknya ini bebas kita menentukan hurufnya. Berarti sama dengan R1 1,50 kali 10 pangkat minus 4 per yang keempat ini ya 1,20 kali 10 pangkat minus
3 sama dengan P 0,15 per yang keempat 0,30 pangkat P tadi kita sepakati dikali Q 0,05 per yang keempat 0,20 pangkat Q. Oke, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? 1,50 pangkat minus 4 per 1,20 kali 10 pangkat minus 3 itu 1 per 8 sama dengan ini berapa hasilnya? 1 per 2 atau setengah pangkat P dikali ini berapa hasilnya? 1 per 4 pangkat Q. Nah, supaya bisa kita selesaikan ini, kita buat semua pecahannya ini sama. Ya, kita buat semua pecahannya ini sama. Berarti ya, kita buat setengah dia ya. 1/8 itu setengah pangkat berapa? Setengah pangkat ya 3. Sama dengan setengah pangkat P dikali ini setengah pangkat 2Q. Jadi kalau sudah sama semua yang di dalam kurung, kita tinggal menuliskan ini sebagai sebuah persamaan. 3 sama dengan P tambah, karena dia pangkat bukan kali lagi tapi menjadi tambah 2Q. Inilah persamaan 1. Persamaan 1. Oke, itu orde P. Sekarang kita yang berikut, orde terhadap Q. Sama kayak tadi. Kita bandingkan mana yang angkanya kemarin. Maka coba kita bandingkan percobaan 1 dan 5. Oke, lanjut. R1 karena sudah soal ketiga berarti sudah lancar. Per R5 sama dengan konsentrasi P yang pertama per konsentrasi P yang kelima pangkat. Apa kita buat? R ya, biar enggak apa nanti kalian. Enggak ya? Bisa ya? Nggak usah, P aja. P dikali konsentrasi Q yang pertama per konsentrasi Q yang kelima pangkat Q. Oke, kita tuliskan R1 1,50 kali 10 pangkat minus 4 per yang kelima 1,35 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan P yang pertama 0,15 per yang kelima 0,45 pangkat P. Jangan lupa menulis pangkatnya karena itu yang mau kita hitung ordenya. Q yang pertama 0,05 per yang kelima 0,15 pangkat Q. Oke, ini coba dihitung berapa hasilnya. Oke, dapat 1/9. Coba cepat dihitung ya di kalkulatornya. Kalau ini 1/3 pangkat P dikali ini berapa? Iya, 1/3 pangkat Q. Kita samakan semua yang dalam kurung, berarti ini 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat P kali 1/3 pangkat Q. Karena sudah sama semua, berarti kita tuliskan pangkatnya sebagai sebuah persamaan 2 sama dengan P tambah Q. Ini persamaan yang kedua. Maka supaya kita bisa dapat penghitungnya, kita eliminasi dia. Kita masukkan, jumlahkan kedua persamaan ini. Ya. Kita buat di atas 3 sama dengan P
tambah 2Q. Dengan 2 sama dengan P tambah Q. Kita kurangkan. Ya, berarti ini habis 1 sama dengan Q. Berarti Q-nya 1, ya kan? Ini huruf kecil ya, salah ibu ini. Q. Huruf kecil dia. Q 1 berarti yang kalau sudah dapat Q kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan. Jadi persamaan kedua kita substitusikan angka Q 1. 2 sama dengan P tambah Q. 2 sama dengan P tambah 1. Berapa P? Berapa tambah 1 sama dengan 2? Itu jagul-jagulnya. Berapa tambah 1 sama dengan 2? 1. Berarti P-nya 1. Oke. Kita ke berikutnya. Berarti kalau udah dapat orde-nya, berarti ini kita di orde dari mana tadi? Orde dari kita di orde dari kita di adalah P tuh. Oke, berarti persamaannya persamaan laju reaksinya tadi Q ya, Q sama dengan 1, P 1. R sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat P1 ya, bisa ditulis, kali konsentrasi Q pangkat 1 juga bisa ditulis. Maka untuk menghitung K kita substitusikan ke salah satu. Misalnya yang paling gampang itu persamaan 1. Maka harga K sama dengan, kita substitusikan ya ke sini ya. Kita masukkan dari percobaan pertama. Dari sini semua datanya. R-nya laju reaksi ini sama dengan R. Ingat, laju reaksi sama dengan R. R1 1,50 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan ini K-nya K dikali P konsentrasi pertama 0,15 dikali konsentrasi Q. Ini kecil ya, kecil itu. Q-nya 0,05 pangkatnya nggak ada. Oke, berarti 1,50 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan K dikali, ini berapa hasilnya? 0,0075. Berarti K sama dengan 1,50 kali 10 pangkat minus 4 per 0,0075. Jadi K sama dengan, kalau kalian bagikan nanti dengan kalkulator itu hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, sekian materi kita kali ini ya. Tetap semangat ya. Saya